Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Puspita Erina Putri dengan NIM akhir 025. Hari ini saya akan memaparkan praktikum yang berjudul Penerapan Estimated Food Record pada rekan pasangan dan juga kelompok. Penilaian konsumsi pangan penting banget untuk mengetahui pola makan seseorang maupun kelompok. Dari sini, kita bisa tahu apakah gizinya cukup, kurang, atau malah berlebih. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah Estimated Food Record atau disingkat EFR. Metode ini meminta responden mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi, lalu memperkirakan porsinya dengan ukuran rumah tangga atau panduan visual. Metode ini praktis, walaupun memang ada risiko salah taksir. Karena itu, pencatatan dilengkapi dengan foto makanan supaya bisa divalidasi lagi saat dianalisis. Tujuan dari praktikum ini ada beberapa. Pertama, untuk mengetahui gambaran asupan energi dan zat gizi makro maupun mikro. Kedua, untuk membandingkan hasilnya dengan standar pedoman gizi seimbang atau angka kecukupan gizi. Ketiga, untuk melihat perbedaan antara individu, pasangan, dan juga kelompok. Terakhir, untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam mencatat dan menganalisis gizi. Kemudian manfaat yang saya rasakan langsung adalah lebih paham bagaimana cara mencatat makanan dengan benar, bagaimana menganalisisnya dengan database gizi, dan juga bisa merasakan sendiri kesulitan serta tantangan ketika menggunakan metode ini. Praktikum dilakukan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 17, 18, dan 20 September 2025. Subjek yang saya gunakan adalah rekan pasangan saya berinisial IM dan juga seluruh anggota kelompok. Semua makanan dicatat lengkap kapan dimakan, jenisnya, bagaimana cara pengolahannya, dan berapa porsinya. Setiap makanan juga difoto. Untuk analisis, saya menggunakan database seperti TKPI, DKPM, MyFCD, USDA, sampai software NutriSurvey dan juga SPSS. Sekarang kita masuk ke hasil. Pasangan saya, AIM, usianya 21 tahun dengan berat badan 46 kg dengan tinggi 158 cm. Dari catatan 3 hari, asupan rata-rata AIM adalah energi, hanya sekitar 968 kilokalori. Padahal kebutuhan hariannya 2250, jadi hanya terpenuhi 43%. Protein 34,9 gram, sekitar 58% dari kebutuhan. Lemak 20,6 gram, baru 32% dari kebutuhan. Karbohidrat 159 gram, sekitar 44% dari kebutuhan. Untuk zat gizi mikro, kondisinya juga mirip. Vitamin A hanya 9 mikrogram, artinya baru terpenuhi 1,5%. Kalsium 66 mg atau 6%. Zinc 2,2 mg hanya 27%. Satu-satunya yang mendekati hampir berlebih adalah natrium sekitar 1361 mg atau 90% dari kebutuhan. Kalau dilihat dari pola makannya, ayam lebih sering mengonsumsi roti, mie ayam, mie goreng, ayam goreng atau snack kemasan. Buah, sayur, dan susu hampir tidak ada sama sekali. Kalau dibandingkan dengan kelompok yang berisi 17 responden, rata-rata energi kelompok adalah 1164 kilokalori per hari. Tapi yang menarik, variasinya sangat besar. Ada yang hanya 561 kilokalori, ada juga yang hampir 2000. Kemudian standar deviasinya sekitar 400 kilokalori. Protein kelompok rata-rata 49 gram, dengan simpangan sekitar 16 gram. Lemak 48 gram, simpangannya 24 gram. Kalsium rata-rata 364 mg, tapi simpangannya juga besar, sekitar 250 mg. Vitamin A malah lebih ekstrim, rata-rata kelompok 438 mikrogram, tapi simpangannya 486. Artinya, ada yang sangat tinggi, ada juga yang sangat rendah. Begitu juga dengan zat besi, rata-rata 23 mg, simpangannya 45 mg. Jadi meskipun kalau dilihat rata-rata kelompok memang defisit, sebenarnya kalau kita zoom ke individu, kondisinya bervariasi. Kalau kita bandingkan AIM dengan kelompok, hasilnya begini. Energi AIM 968 kilokalori, sedangkan rata-rata kelompok 1164 kilokalori plus minus 400. Jadi AIM masih di bawah rata-rata, bahkan mendekati batas bawah. Protein AIM 34,9 gram, sementara rata-rata kelompok 49 gram, dengan simpangan 16 gram. Lagi-lagi lebih rendah. Lemak AIM 20,6 gram, kelompok 48 gram dengan simpangan 24. Selisihnya cukup jauh. Kalsium AIM 66 mg, sementara kelompok rata-rata 364 mg dengan simpangan 250. Jadi AIM sangat jauh di bawah kelompok. Perbedaan yang paling mencolok ada di vitamin A. AIM hanya 9 mikrogram, sementara kelompok rata-ratanya 438 dengan simpangan 486. Bisa dibilang AIM ada di posisi paling bawah. Satu-satunya yang tinggi adalah natrium. IM mengonsumsi 1361 mg, sedangkan kelompok rata-rata 894 mg, dengan simpangan 517. Jadi IM termasuk yang lebih banyak mengonsumsi makanan asin atau tinggi garam. Kesimpulannya,
AIM mengalami defisit berat hampir di semua zat gizi. Pola makannya juga banyak makanan praktis dan camilan dengan asupan sayur, buah, dan juga susu yang sangat rendah. Kalau dilihat kelompok, variasinya memang sangat besar. Ada yang cukup, ada yang berlebih, tapi banyak juga yang defisit. Standar deviasi yang tinggi menunjukkan ketidakseimbangan gizi antar mahasiswa. Saran yang bisa saya berikan khususnya untuk AIM adalah meningkatkan asupan energi dari makanan pokok, seperti nasi dan karbohidrat kompleks. Protein juga perlu ditambah baik dari protein hewani, seperti telur, ikan, ayam, maupun lauk nabati, seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Buah dan sayur berwarna sebaiknya lebih sering dikonsumsi, supaya vitamin A dan C bisa terpenuhi. Susu atau produk olahannya juga bisa membantu untuk meningkatkan kalsium. Dan juga jangan lupa batasi makanan olahan yang asin atau tinggi garam. Untuk kelompok, penting untuk edukasi gizi seimbang agar variasi antar individu tidak terlalu lebar dan semua bisa mencapai kecukupan gizi yang optimal. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.